Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Eti Christina Story. Teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas gimana caranya menghitung skor TOEFL, khususnya untuk TOEFL yang PBT atau paper based test. TOEFL ITP atau Institutional Testing Program itu merupakan suatu tes untuk mengukur tingkat kepemahaman kita terhadap bahasa Inggris. Nah, untuk TOEFL ITP PBT ini basicnya yang dari American Style. Jadi soal dari TOEFL ini ada 3. Yang pertama itu ada listening, yang kedua adalah structure atau grammar expression, yang ketiga adalah reading. Nah, masing-masing ini memiliki jumlah soal yang berbeda. Untuk listening sama reading itu soalnya jumlahnya 50, sedangkan yang structure itu cuma 40. Namun walaupun jumlah soalnya beda, ini memiliki tingkat atau bobot nilai yang sama besar. Ini skornya masing-masing adalah 31 sampai 68 untuk masing-masing jenis soalnya, baik itu listening, reading maupun yang structure. Jadi secara keseluruhan TOEFL ini memiliki sebanyak 140 butir soal dengan bobot atau nanti nilai akhirnya itu range-nya adalah 310 sampai 677. Sebelum aku bahas lebih lanjut ke gimana langkah-langkah penskorannya atau menghitung total skor nilai akhir, aku bahas dulu nih gimana cara mengkonversi dari jumlah jawaban yang benar. Sebelumnya ini tabel konversinya aku bagi 3 karena satu slide itu nggak cukup ya. Jadi kalau misalkan ini teman-teman untuk nilai benar untuk satu nilai benar untuk listening ini mempunyai bobot 25. Ini contohnya ya. Terus kemudian kalau misalkan satu nilai benar untuk yang bagian structure itu mempunyai bobot 20, dan sedangkan untuk nilai benar satu soal untuk yang reading itu mempunyai skor 22 kalau dikonversikan seperti itu. Nah, ini adalah tabel kelanjutannya. Ini ada di sini. Ini mulai dari yang benar 18 sampai 34. Kalaupun misalkan ada benar 18, kalian mempunyai skor untuk listeningnya adalah 43, untuk yang structure-nya itu 42, dan sedangkan untuk yang reading itu adalah 38. Dan yang ini adalah tabel yang terakhir untuk keseluruhan tabel kalau misalkan dijadiin satu. Nah, ini misalkan kalau kalian benar di 36 soal untuk listeningnya, kalian dapat bobot 54. Untuk yang structure itu 61, dan sedangkan reading itu 52. Dan terakhir coba kalian lihat, ini untuk yang bobot 68 untuk yang structure itu hanya untuk jumlah benar 40 karena jumlah soalnya untuk yang structure cuma 40, sedangkan untuk listening benar semua itu baru mempunyai bobot 68 dan reading mempunyai bobot 67. Nah, kalau misalkan kalian benar di 40 untuk listening itu cuma mempunyai bobot 57 teman-teman, bukan 68 kayak yang structure-nya. Kayak gitu ya untuk pengkonversiannya. Sudah paham dengan tabel pengkonversiannya? Yuk sekarang kita ke bagian langkahnya untuk menghitung jumlah nilai skor akhir. Yang pertama, kalian tuh harus tahu berapa jumlah benar kalian. Kalau misalkan kalian punya listening itu 37, berarti kalian itu dapat skor untuk listeningnya 55. Kalau misalkan structure-nya 30 itu 54, dan kalau misalkan readingnya benar 38 itu juga 54. Nah, cara yang kedua setelah kalian konversikan dengan yang tadi, tabel yang tadi, kalian bisa menjumlahkan semua nih. Jadi jumlah yang sudah dikonversikan tadi dijumlahkan semua. Tadi kan kalau misalkan listening 37 hasil konversiannya adalah 55. Untuk yang structure 30 itu 54, dan yang terakhir adalah reading 38 itu juga 54. Nah, itu kalian jumlahkan semua dan itu menghasilkan 163. Setelah kalian jumlahkan itu kalian kali 10 dan dibagi 3. 163 dikali 10 itu 1630, terus kemudian kalian bagi 3 itu 543. Jadi jumlah skor akhir dari tes TOEFL kalian itu adalah 543. Kalau misalkan kalian sudah mempunyai nilai akhir nih, aku punya nilai 543. Aku sebenarnya itu pada tahap mana sih untuk kemampuan bahasa Inggris aku secara tes TOEFL kayak gitu ya. Nah, ini aku ada klasifikasi skor TOEFL ITP. Kalau misalkan kalian mempunyai skor itu 310 sampai 420, itu kalian termasuk yang masih tingkat dasar atau elementary.
Terus yang kedua, itu kalau misalkan skor kalian itu adalah 420 sampai 480, itu sudah tingkat menengah, tapi tingkat menengah yang bagian bawah, artinya low intermediate. Dan kalau misalkan skornya 480 sampai 520, itu juga tingkat menengah, tapi tingkat menengah yang batas atas atau high intermediate. Dan yang terakhir adalah 525 sampai 677, itu kalian bisa dikatakan tingkat mahir atau advance. Apakah sudah paham sampai sini teman-teman? Jadi tadi langkahnya yang pertama, kalian harus tahu nih berapa jumlah skor benar kalian, terus kemudian dikonversikan ke dalam tabel konversi, terus kemudian dijumlahkan ketiga soal tersebut nilai benarnya, terus kemudian dikali 10 dan dibagi 3. Dengan mengetahui cara menghitung skor TOEFL, kalian tuh bisa kayak kalau misalkan punya target nih, aku harus 450 agar aku lolos untuk wisuda kayak gitu, untuk syarat yudisium atau syarat skripsi, kalian bisa nih kalau aku harus belajar listening sampai sejauh mana, sampai harus benar berapa, kalau misalkan dikonversikan harus sekitarannya 450, atau yang strukturnya atau yang readingnya, atau kalau misalkan kalian itu kuatnya itu di listening sama reading, ya kalian genjot listening sama readingnya, terus kemudian strukturnya mengikuti kayak gitu. Yang penting kalian mempunyai batas yang kalian inginkan. Tapi sebenarnya aku pribadi kalau misalkan mau tes TOEFL itu lebih suka menggenjot pada nilai yang struktur, karena struktur itu jumlahnya soal sedikit, bobotnya banyak. Kalau misalkan listening sama reading kita bisa otodidak, kebiasaan sehari-hari kayak gitu. Kalau yang struktur itu kan memang harus dipelajari. Jadi kalau misalkan mau tes TOEFL ya belajar grammar kayak gitu sebelum tes kayak gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis kolom komentar di bawah, dan see you on the next video. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.